والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Para alim, para ulama, para asatid wal asatidzah, ketua dan pengurus masjid yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu banyak yang Allah sampaikan kepada kita, yang tidak bisa dihitung dengan apapun dan tidak bisa diganti dengan apapun. Dan sesungguhnya rasa syukur itu bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat bagi hidup kita di dunia, dan bermanfaat bagi kita di dalam kehidupan kita sesudah kita berada dari dunia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kemuliaan, kebahagiaan, kasih sayangnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk, hidayah, maghfirah, ma'unah kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kehidupan kita sampailah akhir hayat kita, dan sampailah kita berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bacaan salawat kita akan menjadikan nebus bagi kita, keselamatan bagi kita, dan juga menjadikan rasa sayang Rasulullah kepada kita, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak nanti di yaumil kiamat. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6 di dalam bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Kondisi yang saat ini kita rasakan bagi yang kuat imannya, kondisinya insya Allah semakin merasa nyaman dan bahagia. Kondisi umat Islam yang senantiasa pasrah akan kudrah dan iradah Allah pasti akan senantiasa mendapatkan kebaikan, kemanfaatan, dan bahkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidaklah diterima satu amal ibadah kecuali amal ibadah itu kita lakukan dengan keyakinan yang mantap. Kecuali amal ibadah itu kita sandarkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'ataini qabla ayyajlis rawahul jamaah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang masuk ke dalam satu majelis, maka hendaklah ia rukuk atau dalam keadaan mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum ia duduk. Ini mengandung makna bahwa kita di dalam masjid itu kita harus memuliakan masjid, karena di dalam masjid itu banyak kebaikan-kebaikan yang kita harapkan, banyak keberkahan-keberkahan yang kita inginkan, banyak pertolongan-pertolongan yang ada di dalam masjid tersebut. Dan kita berharap agar sholat kita 2 rakaat atau dalam pengertian kita sholat tahiyatul masjid itu mengandung satu makna bahwa kita memuliakan masjid. Dan tidak ada orang yang memuliakan makhluk Allah atau apapun yang ada di langit dan di bumi ini kecuali mereka pun akan memuliakan kita. Dan tidak ada seseorang yang menghinakan makhluk Allah atau apapun yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini kecuali ia akan mendapatkan kehinaan pula. Maka dari itu mari kita bersama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin."
Ini rawahu Syaikhan. Artinya Syaikhan itu artinya riwayat Bukhari Muslim. Apabila masuk bulan Ramadan, maka Allah buka pintu-pintu langit. Pintu langit ini banyak. Pintu langit itu banyak dan tidak terhingga jaraknya. Nah, itu semua dibuka oleh Allah. Artinya segala apapun kebaikan, segala apapun keinginan dari hamba Allah, baik itu berupa doa-doanya, berupa zikir-zikirnya, berupa segala sesuatu, tasbih, tahmid, takbir, tamjid, takdis, semuanya itu naik secara langsung tanpa ada penghalang. Semuanya itu sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satu pun yang bisa menghalanginya. Karena kebaikan di bulan Ramadan ini kebaikan yang tidak pernah tertolak. Kebaikan yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan. Apapun modelnya, apapun jenisnya. Maka dari itu, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang baik di bulan Ramadan ini, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, karena ini datangnya pun setahun sekali. Nah, segala sesuatu yang sudah Allah tunjukkan dan Rasulullah tunjukkan itu pasti mengandung kebaikan. Segala sesuatu yang Allah larang dan Allah Subhanahu wa taala cegah dan Rasulullah beritahukan itu jangan dikerjakan, itu adalah mengandung keburukan. Dan tidak ada apapun yang ada di langit dan di bumi ini kecuali semua yang ada di langit dan di bumi ini mempunyai tanda apabila akan munculnya mara bahaya, akan munculnya sesuatu yang tidak mengenakkan. Kalau diri kita biasanya akan mengalami sesuatu, itu biasanya kita sudah dimimpikan dulu sebelumnya oleh Allah. Apalagi kalau memang dia sebagai orang yang beriman, itu pasti dimimpikan dulu, pasti diberi tanda dulu. Kalau kita misalnya akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari keluarga kita atau dari orang yang terdekat dengan kita, pasti ada tandanya. Cuman tanda ini isyaratnya kadang-kadang kita tidak paham, kita tidak ngerti tanda itu, kita tidak mengetahui tanda tersebut. Ini tanda apa? Ini tanda bagaimana? Nah, macam kemarin mimpi kiamat. Mimpi kiamat, tidak tahu tanda itu apa kiamat. Kok dunia ini gelap semuanya? Beberapa kali mimpi kiamat, gelap dunia ini, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terang. Nah, di sana orang pada berlarian ke sana ke sini mencari keselamatan dan memikirkan tanda ini, dan banyak di antara mereka yang berteriak-teriak, sedang terjadi apa dunia ini, sedang terjadi apa, goncangan apa di dunia ini. Makanya kata Rasulullah SAW, tanda-tanda itu pasti akan muncul untuk mengingatkan manusia. Nah, terutama tanda yang muncul di bulan Ramadan ini harus kita waspadai. Nah, maka kata Nabi SAW, idza ra'aitum amuda ahmara min qibalil masyriqi fi syahr Ramadan fa'addakhiru ta'aman sanasitukum fa innaha sanatan ju'in, rawahu Tabrani. Apabila kalian semua melihat amudan ahmar, amudan itu semacam garis tinggi gitu, tiang ahmar yang dia berwarna agak kemerahan, qibalil masyriq, di arah barat, maghrib masyriq, kan ada maghrib, ada masyriq, arah barat apa arah timur? Arah timur ya, arah timur. Timur mana di sini? Sana. Timur, barat, utara, timur sana ya, sana ya. Sana timur, sana utara, barat, timur, selatan. Oh, barat di sana lah ya. Barat. Sana berarti utara ke timur. Utara ya. Nah, berarti timur sana. Arah sana. Arah sana selatan, sana timur, berarti arah timur. Maghrib itu barat, masyrik itu timur ya, benar salah, timur. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat tanda ada semacam garis yang menuju ke arah langit, dulu itu tanda sebelum
sebelum Ramadan tuh ada. Saya melihatnya ya di arah belakangnya kiblat itu. Saya melihat. Saya beritahu ada kawan di samping itu, lihat tanda itu, saya bilang. Setahu saya kok hadis Nabi tanda ini muncul bencana. Bencananya sebelum corona ini ada. Nah, kalau bulan Ramadan itu muncul tanda seperti tiang gitu tinggi, agak kemerahan, maka kata Nabi fa'addakhiru, maka simpanlah olehmu ta'ama, makanan-makananmu. Nah, sanasitukum fa innaha sanatun ju'in. Nah, saya takut akan menimpa olehmu pada tahun itu berupa kelaparan. Nah, jadi itu kalau warna kemerahan. Ada nanti warnanya kuning, dia seperti tinggi gitu tegak. Nah, nanti satu masa di Mekah Madinah itu ada tanda juga, semacam tanda bola pancaran sinar api yang tinggi ke arah langit. Nah, itu kalau tidak salah saya itu tanda datangnya kiamat. Tanda datangnya kiamat. Nah, jadi bulan Ramadan ini jangan enggak kita tuh tidak mandang-mandang langit. Nah, pandang-pandanglah sekali-sekali langit tuh. Biar kita ini ngerti tanda-tanda. Kok ada yang ganjil dari langit tuh, itu hati-hati. Apalagi yang ganjil dari langit itu memang di bulan Ramadan. Memang di bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW memberikan resep. Kata Nabi wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala annallaha la yu'ammaru bil qaumi diyar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memakmurkan satu kaum yang ada di kampung. Kaum ini maksudnya satu penduduk yang ada di kampung, lebih-lebih kampung itu banyak orang Islamnya. Allah akan memakmurkan satu kampung yang ada, satu kaum yang ada di kampung tersebut, wa yusmaru lahum amwali, dan Allah akan memperbanyak mereka dengan harta benda. Akan Allah limpahkan harta benda. Wa ma yanzuru ilaihim mundu khalaqahum bughdan, dan tidaklah mereka itu dilihat dengan pandangan kemurkaan oleh Allah. Qila wa kaifa dzalika ya Rasulullah, dikatakan para sahabat bertanya bagaimana biar itu bisa terjadi Rasul. Rasulullah mengatakan bi salatihim arhamuhum, rawahu Tabrani. Hendaklah engkau saling menyambung silaturahim di antara sesama kalian. Kalau kau mampu dalam kampung itu menjaga silaturahim, kalau kau mampu di kampung itu menjaga segala macam menyangkut hubungan antar manusia, hubungan antar keluarga, hubungan antar orang tua, hubungan antar istri, hubungan antar anak, hubungan antar kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, kalau kau bisa menjaganya dan kalau kau bisa saling kasih sayang di antara mereka, maka engkau akan dimakmurkan, kau akan diberikan rezeki yang berlimpah dan tidak akan dipandang kampung itu dengan pandangan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jalan resep dari Rasulullah. Tetapi sayangnya ini sikit demi sikit akan terkikis. Sikit demi sikit akan banyak orang yang memutuskan silaturahim. Dari istri yang memutuskan silaturahim ke suami, dari anak yang tak mau negor bapak mamaknya, dari tetangga yang tak mau negor tetangga sebelahnya, dari kampung sini yang tidak dalam keadaan berbaikan dengan kampung sebelah, dari orang yang sama sekali memandang dengan pandangan picik, pandangan saling benci dan saling menghina. Ini maka kampung ini tidak akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang dikhawatirkan adalah bagi umat Islam yang sama sekali tidak dalam keadaan saling berteguran. Ini dikhawatirkan. Karena kata Rasulullah, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yahillu li muslim ay yahjura fawqa salasin faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar. Tidak halal bagi seorang muslim yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, bila dia mati, matinya masuk neraka. Jadi kalau misalnya dia sampai beriktikad, sampai dia berkata, selamanya aku tak akan negur kau, selamanya hubungan kita putus, sampai aku mati tak akan ku tegur kau, matinya masuk neraka. Matinya masuk neraka. Nah, kondisi yang macam begini ini rawan, apalagi kondisi itu dipicu dengan wabah yang semacam ini. Makin banyak tak bertegur, apalagi memang dia dah bermusuh. Yang musuh tadi ini mati kena penyakit corona, nak ditanam di samping dekat tempat dia, pasti dia berkuar-kuar, jangan kau tanam manusia celaka tu, kata di sini. Kalau kau tanam di sini, katanya, aku marah besar. Akhirnya tak diterima. Bahkan ada yang sampai dibuang di laut. Karena tadi kampung tak mau nerima jenazah orang yang terkena penyakit itu. Padahal orang itu kalau udah mati, itu pun virusnya pun mati juga. Jadi janganlah kita ini memutuskan sesuatu itu dengan hanya sekedar mendengar berita yang tak tentu dan tak jelas sumber keaslian dan kebenarannya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwasanya segala sesuatu itu dari hidup sampai matinya tak bagus. Jangan kita menganggap begitu. Ini adalah asumsi-asumsi nafsu, asumsi-asumsi yang bisa memutuskan rantai daripada silaturahim. Wa an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min arbir riba al istitalatu fi ardil muslim bighairi haqqin. Kata Nabi, sesungguhnya dari sesuatu riba yang paling sangat parah, yang paling sangat luar biasa adalah merusak kehormatan orang muslim dengan tanpa hak yang dibenarkan dalam Islam. Jadi kita merusak hak mereka. Jadi sesama umat muslim itu haknya sama, juga punya hak hidup di dunia ini, juga punya hak hidup di tempatnya, juga punya hak hidup bersama-sama dengan kita. Itu satu muslim. Jadi jangan sampai satu di antara yang lain bermusuhan. Maka Allah dan Rasulullah mengancam, ketika engkau saling bermusuhan, kau tidak akan mendapatkan rahmah dari Allah, kau tidak akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ancaman ini pernah disampaikan oleh pernah dikatakan oleh Zainal Abidin kepada anaknya Muhammad Al-Baqir. Kata Zainal Abidin, la tusahib qati'u rahimahu la inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillahi ta'ala fi salasin mawadi'. Janganlah kau bersahabat, berteman dengan orang yang memutuskan silaturahim. Nah, kalau ada orang itu suka memutuskan silaturahim, jangan kau bersahabat, berteman dengan dia. Saya punya teman yang dia marah-marah dengan bapaknya. Jadi dia marah bapaknya, benci dengan bapaknya, tak suka dengan bapaknya. Dia awalnya bagus, dia berteman dengan saya, teman dengan istri saya. Dia kalau ada masalah nelpon. Saya pun juga sering berikan motivasi kepada dia. Tiba-tiba dia memutuskan hubungannya dengan orang tuanya. Begitu dia memutuskan hubungan dengan orang tuanya, saya pun bilang, oh kok gitu, saya pun dah tak mau lagi berteman dengan kamu. Sampailah sekarang. Sampai sekarang saya tidak mau ketemu dan tidak mau ngomong lagi dengan dia. Karena memang hadisnya ungkapannya ada. Jangan kau berteman dengan orang yang memutuskan silaturahim.
Karena kata Zainal Abidin, la inni wajadtuhu mal'unan, sesungguhnya aku menemukan orang yang memutuskan silaturahim itu mal'unan, itu dilaknat fi kitabillah, di dalam kitab Allah, fi salasati mawadi', pada 3 surah. Yang pertama itu surah Muhammad ayat 22 sampai 24. Yang kedua itu surah Ar-Ra'd ayat 25. Yang ketiga itu surah Al-Baqarah ayat 26 sampai 27. Ini di dalam kitab Tibyan karangan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kalaulah kita ini sebagai umat manusia di dunia ini kepingin baik-baik saja, kepingin selamat hidup kita ini, kepingin indah hidup kita ini, kepingin nyaman perasaan kita dan tak punya apa-apa di dalam diri kita ini selain kita mendapatkan kesehatan, kenyamanan dan kenikmatan, hilangkan yang namanya prasangka-prasangka, rasa tak suka, rasa tak nyaman, rasa benci, rasa tak mau nak negur orang tu, hilangkan. Yang ada itu suka saja dengan orang. Dan jangan sampai disebabkan karena sesuatu lalu kita membenci orang itu. Jangan sampai karena sesuatu kita membenci. Apalagi karena sesuatu tersebut kita lalu tidak mau berteguran dengan dia. Yang paling lumrah di tempat kita ini saling balas membalas. Tunggu ya kau tak pergi dalam acara aku. Kok nanti kau buat acara, tua raya aku nak pergi. Yang paling lumrah itu, yang paling banyak di tempat kita ini itu model. Itu model. Saling balas membalas dalam hal tak bagus. Sehingga kita pun pergi ke undangan tersebut merasa terpaksa. Kok aku tak pergi, nanti dia tak pergi. Bagus aku pergi. Nah, padahal kalaupun dia tak pergi karena sebab sesuatu, karena mungkin ada uzur, kita harus maklum. Kita harus maklum kepada dia. Dan jangan sampai ada muncul hati kita itu rasa untuk membalas tu, jangan. Karena ini perasaan orang yang tak bagus, orang yang kurang imannya, orang yang tak betul imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kalaulah kita melihat atau mengalami sesuatu yang tak bagus itu, kita pasrahkan kepada Allah. Contoh, kata Nabi, kalau kita berdoa, idza sa'ala ahadukum rabbahu mas'alatan fata'arrafal ijabata falyaqul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatammas sholihin. Apabila meminta seseorang di antara kalian kepada Tuhanmu satu permintaan, kemudian permintaan tersebut diijabah oleh Allah, ditunaikan oleh Allah, itu harus kita ngomong. Sepaling tidak omongan kita kalimatnya alhamdulillah. Paling tidak, yang paling sempurna alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatammas sholihin. Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya yang telah menyempurnakan kepada orang-orang yang saleh. Nah, orang yang doanya itu dikabulkan oleh Allah, itu tandanya orang itu disukai oleh Allah. Dan tak semua doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia itu langsung dikabul. Tapi memang doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia itu pasti dikabul, tapi tak semuanya dikabul. Dan tidak semua juga doa orang-orang yang meminta itu dikabulkan. Karena ada sebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, sebab maksiat, sebab dosa, sebab makan riba, sebab makan yang haram. Ini tidak akan dikabulkan oleh Allah. Walaupun berkarung-karung, walaupun banyak doa yang dipanjatkan, nah itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi sebabnya karena dia munafik, itu malah tidak dikabulkan lagi oleh Allah. Tidak dikabulkan lagi oleh Allah. Kemudian waman
abta'a anhu dzalika, dan jika ditolak atau tidak terkabul doa engkau, atau mungkin doa itu belum nampak dikabul atau diijabah oleh Allah, pun harus kau mengucapkan kalimat alhamdulillah, yang lengkapnya alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas tiap-tiap sesuatu. Jadi kalau orang itu doanya tidak dikabul, bukan berarti harus marah-marah dan harus kecewa, tetapi tetap harus mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, atau paling tidak alhamdulillah kau maha mendengar dan maha mengetahui ya Allah. Atau kita mengucapkan alhamdulillah lalu kita mengkoreksi diri kita, apakah doa yang kita baca tersebut tidak dikabulkan oleh Allah karena sebab-sebab yang kita telah lakukan. Nah, ini yang kita khawatirkan Bapak dan Ibu, doa-doa yang kita panjatkan selama ini tidak dikabulkan oleh Allah. Ini yang kita khawatirkan. Ada orang sampai putus asa, sampai dia berkata, dah letih dah Pak Ustaz berdoa, bukan setahun saya berdoa, 20 tahun saya berdoa, tak ada dikabul-kabulkan oleh Allah. Allah memang tak sayang sama saya, Allah pilih kasih katanya. Itu sampai dia berkata begitu. Udahlah, tak sayang pilih kasih gitu. Padahal dia tidak dikabulkan doanya karena banyak maksiatnya. Apa maksiatnya? Dia tak mau nutup aurat. Tak menutup aurat. Orang tak nutup aurat tu doanya bergunung-gunung. Dosanya bergunung-gunung. Bukan doanya, dosanya bergunung-gunung. Tak nutup aurat. Banyak dosanya. Sehingga dosa inilah penghalang doa itu dikabulkan oleh Allah. Solat sih jalan, tapi berdosa pun melonggok. Dosa inilah yang menyebabkan kita malas nak ibadah, kita tak kuasa nak ibadah. Nah, coba bayangkan, ibu-ibu, bapak-bapak, coba eksperimen, sekali-sekali eksperimen. Eksperimennya itu begini. Dalam bulan Ramadan ni, buka puasa, hari pertama ke, hari kedua ke, buka puasa tu makan 2 piring. Coba makan 2 piring. Kira-kira habis makan 2 piring itu, solat isyak, solat tarawih kita kuat ke tak ada? Coba, dicoba, jangan hanya dengar, coba. Kuat ke tak ada ya? Tak kuat, lemah. Nah, nanti kira-kira 2-3 hari lagi nak nurunkan nasi 2 piring tadi ni kan, 2-3 hari kan? 2-3 hari, coba bapak buka puasa makannya tak agak banyak, atau bapak dan ibu hanya makan kurma, makan gorengan 2-3 biji, minum, solat maghrib, habis solat maghrib bapak dan ibu tak ada makan lagi, lalu solat isyak tarawih. 2 ini bapak ibu bandingkan, mana yang kira-kira bisa menyebabkan nyaman di antara kedua. Nah, siapa pun pasti akan mengatakan bahwasanya buka dengan makanan yang sedikit, kemudian kita dalam keadaan makanan yang sedikit itu kita bawa untuk solat isyak, solat tarawih. Jangankan solat isyak, solat tarawihnya 20 rakaat, 100 rakaat pun pasti mampu. 100 rakaat pun pasti mampu. Karena orang-orang zaman dulu, para sahabat-sahabat itu kuatnya berdiri itu karena makannya memang dijaga. Kok kita ni kan terbalik, kepingin makannya belonggok, ibadahnya sikit. Pengen makannya belonggok, ibadahnya sikit. Nah, tadi malam saya mensolatkan solat tarawih, yang masjidnya tu bagus, harga masjidnya tu hampir 2 miliar. Hampir 2 miliar. Ini ada tak 3 miliar ni? 3 kali bangun. Masjidnya nyaman Pak, dia punya AC, ya Allah, dia punya interior, ya Allah, sedap, nyaman masjidnya. Tapi solatnya
sikit. Saya dah pesan nanti witir, nanti ya saya nak balik. Saya hanya solatkan tarawih ya, sampai di batas solat yang dibiasakan di situ. Padahal dulunya banyak solatnya di situ. Sekarang dah diganti jadi sikit. Habis ya dah assalamualaikum, assalamualaikum. Situ ya Allahu lana dibaca, dah saya balik pamit. Balik saya sambung lagi di rumah. Nah, sayang, lebih bagus masjidnya buruk tapi orang di dalamnya orang suka ibadah. Kok saya prinsipnya begitu, Pak? Tak guna masjid itu bagus-bagus, cantik-cantik, tapi orang di dalamnya malas ibadah. Bahkan orang di dalamnya itu tak ada satu pun yang bisa diandalkan untuk menjadi imam, untuk menjadi makmum yang baik, untuk menjadi orang yang bisa membaguskan masjid itu. Tidak ada yang bisa diandalkan. Bagus masjid-masjid kampung, tempatnya ya di kampung. Tak ada gak begitu bagus, biasa-biasa saja, bangunnya sampai kadang-kadang 5-6 tahun bangun masjid, tapi di dalamnya orangnya semangat ibadahnya luar biasa. Nah, ini yang paling bagus. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita mengharapkan rahman dari Allah dan ketemu rahman itu, ketemu dari apa yang kita inginkan itu, banyaklah mengucap alhamdulillah. Dan kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari permohonan dan munajat kita, dari harapan rahman dan rahim Allah, tidak ketemu pun jangan nak suka marah. Sebutkan juga alhamdulillah, mungkin karena sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, atau karena sesuatu yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ibu sekalian yang berbahagia, satu hal yang harus Bapak Ibu ketahui, bahwa di dunia ini sudah diatur oleh Allah. Aturan itu berlaku sepanjang masa. Dan di dunia ini Bapak dan Ibu, kita itu tugasnya pun hanya ibadah. Dan berharaplah semua yang kita lakukan itu punya nilai ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong siapapun dari ciptaan-ciptaannya, termasuk manusia ini, apalagi umat Nabi Muhammad yang betul-betul melakukan ibadah dan taat kepada Allah. Kalaulah kita ditimpa satu musibah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Luqmanul Hakim, yang Bapak dan Ibu biasa baca di dalam Al-Quran, yang pesan Luqmanul Hakim itu kepada anaknya, apabila engkau ditimpa musibah maka bersabarlah, karena Allah akan mengangkat musibah itu dan Allah akan menolong kepada orang-orang yang bersabar. Nah, Rasulullah SAW itu mengatakan, ini hadisnya riwayat Tabrani lagi, idza tala'at suraya amina zari'u minal ahati. Apabila telah muncul bintang suraya. Nah, ini para ulama ini, orang-orang ahli hadis ini menyebutkan bintang suraya itu dia muncul nanti itu di waktu pagi. Nah, musibah apapun, bencana apapun, kalau udah muncul bintang suraya, itu musibah bencana akan diangkat oleh Allah. Termasuk dari wabah kita ini. Apabila muncul bintang suraya, maka wabah musibah ini akan hilang dari muka bumi, terutama hilang dari daerah kita. Nah, kata Nabi, apabila telah muncul bintang suraya, aminaz zari'u, akan amanlah, akan tentramlah, zari'u, orang-orang yang bertani, orang-orang yang bekerja dari segala macam musibah, minal ahati, daripada segala macam bahaya-bahaya, musibah-musibah, bencana-bencana. Permasalahannya bintang suraya ini apa? Bintang suraya ini bentuknya gimana? Nah, para ahli-ahli hadis itu menyebutkan bintang suraya ini biasanya
muncul itu menjelang musim panas. Menjelang musim panas. Nah, kemudian bintang Suraya ini Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia sebagai pertanda berakhirnya satu masa yang mencekam di dalam dunia ini. Nah, inilah kita berharap supaya nanti ini entah kapan, ya, ada yang memprediksi Mei ini sudah berakhir, bintang Suraya itu sudah muncul Mei ini, berarti ini sudah April, tinggal beberapa hari lagi April, muncul Mei, asal bintang Suraya itu muncul. Nah, maka semua wabah-wabah, musibah-musibah ini diangkat oleh Allah. Kita kembali dalam kondisi yang normal lagi. Nah, cuman andai kata nanti muncul bintang tersebut dan sudah normal, jangan lagi kita surut. Nah, tadi ketakutan betul-betul, sehingga saya di masjid, ada di beberapa masjid itu mandang orang yang tak biasa ke masjid itu ke masjid banyak. Saya tak pernah mandang orang ini nih. Tapi dia ke masjid, khusuk di masjid. Kenapa? Karena takut tadi ini, musibah tadi ini, wabah tadi ini. Tapi hilang nanti wabah tu, hilang enggak dia? Hilang pula dari peredaran tu. Inilah kelakuan manusia ni. Suka nak menghilang ketika sesuatu bencana atau sesuatu nikmat yang sudah Allah berikan itu muncul, dan suka muncul ketika musibah atau bencana itu datang. Maka dari itu, ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengharapkan rahmah dan maghfirah Allah, mengharapkan pada diri kita, mengharapkan pada kaum muslimin dan muslimat, agar kita semuanya berharap kepada Allah untuk bisa segera mendapatkan kebaikan dari Allah, untuk mendapatkan keberkahan yang datangnya bulan Ramadan setahun sekali ini, untuk bisa mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia ini dan agar kita selamat ketika kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini di atas bumi, tah besok tak lusa di bawah bumi lah kita ni. Tak ada lagi lah kita di atas bumi ini lagi. Kita menjadi penduduk surga yang harus kembali ke surga. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu kembali ke neraka. Kembalilah lagi ke surga, karena kita ni penduduk asal surga. Dan kalau kita tidak kembali ke surga, betapa sangat sengsaranya diri kita diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah diri kita, tolonglah keluarga kita, tolonglah anak-anak kita dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang api neraka tersebut akan membakar dan menyiksa manusia dengan siksaan yang sangat pedih dan yang sangat luar biasa berat, sehingga tubuh kita tak mampu untuk menanggung siksa yang paling berat tersebut. Tak mampu, Pak. Tak mampu badan kita ini menanggung siksa yang berat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah amal ibadah kepada Allah, perbanyaklah ampunan dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dan kesehatan di dunia wal akhirah, akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik, dan mari bersama-sama kita hiasi hari-hari Ramadan kita ini dengan saling berharap agar kita bisa seperti sedia kala kembali, dan insyaallah mudah-mudahan bintang Suraya itu akan muncul beriringan juga dengan wabah yang ada ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.